di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dengan iman katakan segala pujian. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku Mari jemaat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita mengatakan bahwa segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Itulah sana kenapa kita saat ini hadir di tempat ini untuk menaikkan pujian syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Terima kasih Bapa, terima Kristus, Ibu Yanti yang memberikan doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian syukur kami panjatkan di hadapan-Mu ya Tuhan, Allah yang bertahta di kerajaan surga yang mulia Tuhan, yang kami sebut
bersatu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Tuhan berkati kami di dalam setiap langkah kehidupan kami, beri kami kesehatan Tuhan Yesus. Hingga pada saat ini Tuhan kami bisa bersatu hati di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Biarlah kuasa urapan-Mu turun di tempat ini, sehingga persembahan kami menjadi layak di hadapan-Mu. Berkati pula hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di tempat ini, terlebih hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa mengerti apa yang disampaikan dan bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami juga teringat saudara-saudara kami ya Tuhan yang tidak bisa hadir, yang sakit kiranya Tuhan jamah sembuhkan, yang mengalami pergumulan kiranya Tuhan beri kekuatan sehingga bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti dalam kuasa firman-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Baik jemaat Tuhan, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengangkat pujian mengatakan Allah kita sangat dahsyat. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Masih kuat memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan mengangkat pujian dan mengatakan bahwa
Yesus adalah jalan kebenaran. Amin. Keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Baik, saat ini kita akan membuka ruang kesaksian. Bagi jemaat Tuhan yang ingin bersaksi, kami persilakan. Baik. Shalom. Puji Tuhan, saat ini kemurahan Tuhan dalam hidup kami, itu yang lebih kami saksikan di tempat ini. Kami lewati semua karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, di mana ya pribadi saya bersaksi, ya anak-anak ya titipan Tuhan atau harta Tuhan yang sudah Tuhan percayakan dalam pribadi saya, dalam rumah tangga saya adalah sebanyak 9 orang, dan anak pertama Sepri kemarin. Makanya Bapak Ibu, ada aku di tengah-tengah Ibu di sini karena anak pertama Sepri udah Tuhan karuniakan harta yang lebih berharga daripada segalanya, yaitu udah melahirkan anak perempuan waktu tanggal 16 Oktober, hari Senin yang lalu. Tapi aku berangkat dari Riau karena juga rencana Tuhan, saya nggak pernah kerencanakan, dan karena Tuhan baik rencananya bagi kami, keluarga kami,
Karena kami tahu rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan, yaitu rencana damai sejahtera dan penuh harapan. Masa depan kami sungguh ada, Tuhan sediakan. Gitu saja kesaksian saya. Dalam kami semuanya, dalam keadaan sehat-sehat semua, karena kemurahan Tuhan. Kami jumpa ada Bapak Gembala ini bukan dengan kebetulan, karena rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Sekian dan terima kasih. Shalom. Baik, terima kasih. Ada jemaat Tuhan yang ingin bersaksi lagi? Karena tidak ada, sebentar lagi kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan bejana hati kita. Kita angkat pujian yang mengatakan bahwa Yesus adalah permata hati kita. Genap hati dan jiwa
Segala puji hormat syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Allah yang maha baik, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Hingga sampai saat ini Tuhan, kami boleh berkumpul dengan saudara-saudara kami. Kami boleh memuliakan dan mengucap syukur kehadirat Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan dari hari ke hari, yang tanpa kami sadari Tuhan. Sucikanlah kami Tuhan, kuduskanlah kami Tuhan, karena sebentar lagi bejana hati kami Tuhan akan isi dengan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua dengan firman-Mu, dan Tuhan juga yang akan berfirman kepada kami. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan ada di tengah kami. Untuk itu Tuhan, kami menyembah Tuhan, dan sebentar kami akan mendengar firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini semua? Luar biasa. Kita jemaat orang percaya yang diberkati Tuhan, hari-hari kita hari-hari yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera ada pada kita. Hari ini saya ingin berbagi pandangan dan juga berbagi sudut pandang yang saya coba terjemahkan dalam firman Tuhan yang indah sebenarnya, karena ini berkat. Jadi saya ingin semua jemaat yang ada di sini bisa melihat berkat Tuhan itu fokusnya ada yang memang harus kita tambah lebih baik. Next. Berbicara tentang berkat di dunia umumnya berorientasi pada materi, kendaraan, rumah, dan uang, betul? Memang itu di dunia kekayaan dan kekuasaan adalah segalanya. Kata orang nggak bisa hidup kalau tidak ada uang. Dan orang-orang percaya seringkali itu membawanya menjadi berkat Tuhan. Saya ingin mengajak sudut pandang melihat berkat itu agak berbeda, atau kita gali lagi lebih dalam. Dan sering kekayaan materi dunia itu diperoleh melalui kejahatan, keserakahan, dan juga macam-macam, negatif lah. Saya nggak melihat itu sebagai berkat Tuhan, berkat dari Tuhan, berkat dari dunia ya. Dan juga berkat uang sering membuat kita kewalahan. Siapa bilang uangnya banyak, orang itu bisa mengurusnya? Belum tentu. Belum tentu. Apakah uang sama dengan kebahagiaan? Belum tentu. Sering terjebak kesulitan untuk mengendalikan keuangan, seperti hutang, tagihan, kesulitan pelunasan. Jadi lagi-lagi ini bukan berkat Tuhan. Next. Berkat Tuhan kita bisa lihat dari Ibrani 13 pasal 5. Kita baca sama-sama ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu, Aku tidak akan meninggalkan engkau. Apakah itu uang? Bukan uang. Itu janji Tuhan kepada kita. Ini firman Tuhan sampai 2 kali ditekankan, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oke. Next. Sama-sama kita baca. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan
dan kebinasaan. Itu bukan berkat. Next. Kekayaan sejati adalah berkat dari Tuhan. Bicara sejati, nanti saya jelaskan ke depan. Berkat dari Tuhan. Apakah kita miskin atau kaya, kehadiran dan perkenanan Tuhan adalah kekayaan terbesar bagi orang-orang percaya. Kekayaan sejati itu, kehadiran Tuhan dan perkenanan Tuhan ada dalam kehidupan kita hari-hari, itulah kekayaan sejati, kekayaan terbesar yang harus kita cari dan kita dapatkan. Jadi hari ini saya akan berbagi di mana nyarinya. Nanti ada Amsal 18 ayat pasal 8 kita akan bacakan sama-sama. Kita bahas dulu berkat. Next. Secara umum, berkat itu menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Karunia Tuhan yang membawa kebaikan untuk kehidupan manusia. Jadi, kalau orang dapat berkat, tidak menjadi manusia, tidak hidup dalam kebaikan, di kamus dunia ini bukan berkat, bukan karunia Tuhan. Jadi apa tuh karunia? Karunia adalah kasih, belas kasih. Dengan kasih Allah aku dapat menyelesaikan pekerjaan ini. Bahagia dia karena selesai pekerjaan. Berkat itu adalah pemberian dan atau anugerah. GPDI anugerah. Anugerah dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Jadi pemberian khusus ini. Ia mendapat anugerah dari raja, ia mendapat julukan dari presiden. Itulah berkat, itulah anugerah, itulah karunia. Jadi berkat secara umum di dunia disebutnya berkah, untung, anugerah, hikmah, dan keuntungan. Itu semuanya positif, baik. Kita orang-orang percaya akan melihat lagi pengertian berkat dalam Alkitab. Next. Arti berkat menurut firman Tuhan di Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tuhan tidak bilang, nih uang. Enggak, dia bilang. Bilangnya seperti tadi, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, berarti hak, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi sumbernya mana? Dengar-dengaran suara Tuhan. Dia datang sendiri ke kehidupan kita, terus menjadi hak. Sama prosesnya, tapi beda artinya. Itulah berkat. Next. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Itu berkat dari Tuhan. Kita orang percaya menjadi orang yang diangkat oleh Tuhan menjadi yang tertinggi di bumi. Karena kita tahu kita adalah punya tempat bukan di sini, di surga. Itulah tempat tertinggi yang Tuhan berikan. Itulah berkat yang besar yang Tuhan berikan. Next. Pada orang dunia dan orang percaya bahwa berkat adalah anugerah. Semua pasti tahu. Sebuah pemberian dari subjek yang tinggi tingkatannya kepada yang lebih rendah. Jadi kita mendapatkan berkat yang tadi di Ulangan 28 ayat 1 dan 2 memang dari Tuhan semua. Contoh, para tokoh masyarakat, raja atau presiden menganugerahi bintang jasa, bintang pahlawan
kepada masyarakatnya, rakyatnya. Itulah berkat, itulah anugerah. Pengertian dari orang percaya tentang berkat Tuhan adalah berkat Tuhan itu jelas dari Tuhan Allah. Kita orang percaya, kita menunggu berkat tidak dari siapa-siapa, dari Tuhan sendiri. Bisa baca Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 di rumah. Itu bagus banget. Dan berkat itu datang kepada mereka. Berkat itu datang kepada mereka. Tidak dipanggil terus dikasih. Dia datang sendiri kepada Anda masing-masing. Dan akan menjadi hak mereka atau tidak di dalam berkat yang disuarakan oleh Tuhan itu ada terkandung perintah-perintah Dia. Dan oleh kita dan menyimpang ke kanan kunci. Kita orang percaya harus rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Dia ada di media manapun, dia ada di fasilitas manapun. Ketika kita dengar lagu, kita kebaktian, kita baca Alkitab, kita sedang berdiskusi tentang firman Tuhan, suara Tuhan bisa tiba-tiba ada di situ. Setelah itu, jangan lupa nih, ini yang paling berat buat manusia. Mendengar aja masih mampu dia. Melakukan dengan setia segala perintah Tuhan. Karena di sana, di dalam suara-suara Tuhan itu ada perintah-perintah yang tidak bisa ditawar. Makanya di dalam firman Tuhan di Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 mengatakan bahwa tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya pegang jalur. Konsisten. Jalur nggak bisa ditabrak, nggak bisa ke kiri atau ke kanan. Jangan menyimpang segala perintah yang diperintahkan. Ini kunci dari berkat. Kunci dari berkat. Next. Nah, setelah itu kita semua akan melihat kalian semua teman orang-orang percaya akan diberkati di kotang maupun di ladang. Tidak terlepas dia ada di mana. Dia sibuk di bisnis di kota atau sibuk bisnis di ladang. Berkat Tuhan itu ada di mana-mana. Karena startnya dari suara Tuhan. Kedua, buah kandunganmu akan diberkati juga. Orang yang mempunyai beberapa anak itu benar berkat dari Tuhan. Yang saya garis bawahi ini, berkat yang ketiga ini, hasil bumi dan hasil ternak. Saya ingin garis bawahi hasil bumi dan hasil ternak. Hasil bumi kita tanam, beberapa waktu kemudian dia akan berbuah. Tuhan memberikan firman-Nya, tabur dan tuai. Di mana kita menabur, terus kita menuai, itulah berkat dari Tuhan. Jadi apa di situ? Hasil. Berkat itu bukan waktu menuai.
Waktu menuai ada di mana? Ada di dengar-dengaran. Tanam jagung, tanam padi, tanam pohon ini. Berhasilnya di buahnya keluar. Itulah berkat dari Tuhan. Kalau kita menuruti firman Tuhan, suruh tanam misalkan jagung, kita tanam, habis itu kita enggak turutin perintah Tuhan, siram, rawat, perhatikan terus, apakah berhasil jagungnya? Belum tentu. Jadi berkat itu adalah proses kegiatan yang disuruh Tuhan untuk diikuti dengan tertib. Jangan mintang, jangan tanamnya iya, tapi tidak pernah menyiram, nggak akan ada tuaian, tidak ada panen. Ini yang saya ingin garis bawahi. Hasil ternaknya begitu. Punya ayam, punya kambing, punya apapun, harus dengerin perintah Tuhan. Perintah Tuhan ada di mana-mana. Ada pada orang yang pintar ngasih tahu kita, kita ikutin. Jangan menyimpang kiri, jangan menyimpang kanan, ikutin. Hasilnya pasti bagus. Yang keempat, selanjutnya, bakulmu tempat adonanmu. Bakul itu tempat menyimpan hasil. Adonanmu tempat menerima hasil yang sudah kamu formulasi, sudah diracik, sudah dicampur-campur, jadilah adonan. Kalau roti begitu. Jadi di dua berkat Tuhan itu lebih kepada hasil daripada tiba-tiba datang orang bawa berkat ke rumah. Ini saya sarankan, Tuhan nggak begitu. Tuhan memberikan hasil yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk diberikan kepadamu. Jangan main-main, berkat ini adalah sumpah Tuhan kepada kita. Berat, serius banget Tuhan memberkati kita. Jadi kita nggak perlu gentar, nggak perlu takut tentang berkat yang sudah diatur oleh Tuhan untuk kita dengan sumpah Dia. Itu dari zaman dulu kala, zaman nenek moyang kita, Yakub sudah sumpah untuk memberkati kita. Next. Membiarkan musuhmu maju berperang, melawan dan musuhmu kalah terpukul olehmu. Ini ngeri. Ada musuh atau tantangan atau hambatan. Di sini kita perang nggak? Kita suruh maju dulu perang. Jadi orang-orang percaya nggak ada ceritanya dia takut. Orang-orang percaya dibekali oleh janji Tuhan, oleh sumpah Tuhan, maju perang, melawan tantangan, melawan kelemahan, melawan hambatan. Itu perintah Tuhan. Jangan begitu melihat, aduh orang susah banget ya, enggak deh. Nah ini yang saya anggap menolak berkat. Jadi kita mau siapa di sini sebutnya? Dan musuh kalah terpukul olehmu. Musuh kalah terpukul olehmu. Artinya kita lawan, kita hadapi, kita selesaikan. Karena di situ ada berkat Tuhan. Kita pasti menang. Musuh kalah terpukul oleh kita, orang yang percaya. Ini yang saya ajak kita hari ini untuk melihat fokusnya agak berbeda. Fokusnya adalah kita harus maju terus, melawan semua tantangan, kesulitan dan hambatan untuk kita menang. Ya, ini yang saya ingin semua melihat. Ini sudut pandang yang saya temukan di berkat Tuhan. Selanjutnya, menjadi kepala dan bukan ekor, kau akan tetap naik dan bukan turun. Menjadi kepala, bukan ekor. Karena Tuhan akan memberikan kita tempat yang lebih tinggi di bumi, adalah di surga. Kita selalu di atas, tapi jangan melihat dengan kacamata dunia. Jadi menjadi kepala di segala bidang, segala usaha, upaya, kepintaran, kita adalah kepalanya. Karena
Ini janji Tuhan kepada kita. Kita adalah yang lebih pintar. Anak-anak Tuhan, anak-anak orang percaya. Dan kita tidak jadi ekor, kita tetap naik. Tetap naik. Oke, ini ukuran-ukuran yang di Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Next. Membuka bagimu pembendaharaannya yang berlimpah, yakni langit. Perbendaharaan Tuhan itu langit yang di atas untuk memberi hujan. Hujan dari dulu orang tua saya, nenek saya bilang hujan itu berkat. Nah, inilah dia perbendaharaan atau kasir lah kalau nguarin berkat itu dengan adanya hujan. Pernah lihat sebuah negara yang nggak pernah hujan? Itu kasihan sekali. Memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Memberkati segala pekerjaanmu. Dia tidak bilang memberkati segala punyamu, rumahmu, uangmu, mobilmu. Dia tidak bilang itu. Memberkati segala pekerjaanmu. Jadi bekerja, tangan kita tidak bisa berhenti, itu adalah yang diberkati Tuhan. Menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Itulah ketetapan Tuhan kepada kita. Yang dia janji dengan sumpah. Bukan janji saja, dengan sumpah. Next. Nah, apa yang menjadi fokus penjelasan saya di Ulangan 28 1-14? Next. Di Amsal 10 ayat 22. Kita sama-sama baca. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Next. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Allah, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memproses, meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang. Sudah, buat saya pribadi ini segalanya. Bukannya artinya kita malas. Berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Jangan susah-susah katanya Pak. Di firman Tuhan ngomong tidak, ngapain susah-susah? Tuhan jatuhin sendiri berkatnya. Salah. Susah payah ini artinya ikutan dari yang disebut pertama. Berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Susah-susah nyarinya tidak dengan untuk berkat Tuhan, ya akan lebih susah lagi. Jadi susah itu bukan ukuran. Yang jadi ukuran adalah berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Yang bukan berkat dari Tuhan itu tidak akan berguna. Sekalipun sudah susah. Kalau berkat Tuhan tidak akan susah. Tidak akan menambahinya. Di Ulangan 8 ayat 18 nih yang lebih harus kita perhatikan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk oleh kekayaan. Apakah kekuatan ini tidak susah? Pasti susah. Makanya Tuhan kasih kekuatan. Kekuatan itu power, bahasa Inggrisnya. Kekuatan itu adalah kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Kekayaan itu memang harus dikejar, harus dengan kekuatan, harus dicapai dengan kekayaan itu untuk diperoleh. Memperoleh itu kata kerja. Jadi kekuatan untuk memperoleh itu adalah berkat. Jadi berkat itu bukan dikasih orang sedemikian rupa, tanah sebidang tanah dikasih orang, wah berkat dari Tuhan. Saya ragu.
kalau tidak dengar-dengaran. Dengar dapat bidang tanah, oke, good. Tapi seterusnya yang kedua, turutin nggak perintahnya? Nah itu yang kedua. Bahwa berkat Tuhan yang membuat kita kaya dan berdaya cipta, berdaya guna, hanya yang dari berkat Tuhan. Jadi kita harus mempunyai apa? Dalam kekuatan itu adalah daya cipta, daya guna, supaya berkat yang dikasih ke kita itu menjadi sebuah manfaat yang besar. Berkat bukan berkat uang dan materi, karena fokus Tuhan tertuju pada Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, kapasitas, daya cipta, karakter, watak, kreativitas, dan pengadaan multiplikasi ya. Tuhan memberikan itu. Jadi Tuhan memberikan kepada kita sesungguhnya adalah kekuatan, kemampuan, kapasitas, daya cipta, karakter, watak, kreativitas, dan multiplikasi, penggandaan. Kalau dikasih uang, kalau pernah baca di Matius tentang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang dapat 1 talenta makan disimpan sama dia, enggak akan berganda. Yang dapat 5 dapat 10. Artinya apa? Kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, kita diberikan kemampuan dari Tuhan untuk menciptakan, untuk berkreasi, untuk merubah menjadi berdaya guna. Jadi berkat yang sesungguhnya sebenarnya adalah kemampuan dan kapasitas. Kemampuan dan karakter. Karakter sebenarnya itu talenta ya bahasa Inggrisnya. Next. Jadi kalau kita menggunakan kemampuan dan menggunakan talenta kita, berbuah lebih banyak dari orang lain. Mengalahkan musuh lebih jadi penang. Hasilnya lebih dari pemenang. Hasil tuaian, hasil panen berlimpah, subur dan produktif. Jadi jangan lupa, orang-orang percaya kalau mengerjakan sesuatu dia akan menjadi yang super. Saya ngalamin sendiri. Super. Bukan nomor 2, bukan nomor 3, bukan nomor 4. Nomor 1. Kenapa? Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan itu apa yang kau pegang itu berhasilnya berlipat-lipat kali ganda. Oke. Terlalu sering kekayaan uang dan materi dalam dunia ini diperoleh melalui kejahatan dan penipuan dan keserakahan, sehingga itu adalah bukan dari Allah. Itu dari Mamon. Gituan uang, materi segala macam itu bukan dari Tuhan, karena tidak mendatangkan kebahagiaan dan sukacita. Jadi itu pasti bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, pasti dari setan. Kekayaan sejati dari berkat Tuhan, apakah kita miskin atau kaya? Kehadiran dan perkenanan Tuhan adalah kekayaan terbesar kita. Di sini adalah sebenarnya saya ingin kasih tahu, di sini ada kata kaya atau miskin. Kaya atau miskin itu bukan ukuran Tuhan. Yang terpenting di sini adalah kehadiran Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita mendapat sesuatu dari dengar-dengaran Tuhan, ketika itu juga kita harus cari di dalam pemberian berkat ini, apakah Tuhan hadir dalam berkat tadi? Apakah Tuhan berkenan untuk materi atau berkat dari Tuhan itu? Itu selalu harus. Kalau kita menerima sesuatu tidak memberikan hadirat Tuhan dan perkenan Tuhan, nah ini mesti hati-hati. Ini harus diwaspadai, bisa aja ini adalah tipuan setan. Dulu narik uang atau pinjam uang di bank susahnya bukan main. Akhir hari ini, tahun-tahun lalu dan tahun sekarang, mudahnya bukan main. Apakah itu dari Tuhan? Saya lakukan. Buktinya benar.
Pinjaman ojol itu tipuan. Hati-hati dengan pinjamannya. Itu bukan dari Tuhan. Jadi kehadiran dan perkenanan Tuhan itu harus selalu menjadi monitoring kita, pemantauan kita. Karena itu sering diganggu oleh setan-setan yang menipu kita. Jadi kehadiran dan perkenanan Tuhan adalah kekayaan terbesar dari berkat Tuhan yang berikan pada kita. Next. Kesimpulan, berkat Tuhan bukanlah selalu bentuk uang. Bukan uang sama sekali, enggak. Kemungkinan bisa juga. Maka kita harus hati-hati dan waspada. Uang itu mamon, pasti. Uang itu pembantu atau budak yang cantik atau yang ganteng. Uang. Maka uang haruslah dalam pengendalian. Kalau nggak bisa mengendalikan uang, mendingan jangan terima. Karena bisa mengganggu dan mengancam hubungan orang percaya dengan Tuhan. Tuhan memberi berkat ke kita, bukan artinya Tuhan dia nggak mau kalau kita kasih berkat. Tuhan itu maunya yang dikasih berkat itu dekat dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan kasih berkat, kitanya jadi lupa. Kitanya jadi yang tadinya bisa tiap minggu ke gereja, gara-gara punya materi yang katanya dari Tuhan, jadi kurang untuk berjemaat setiap minggu. Nah, ini hati-hati. Kehadiran Tuhan terkoreksi dengan berkat yang katanya dari Tuhan. Jadi Tuhan mau kita dapat berkat, tapi kita juga dapat hubungan dengan Tuhan makin hari makin tinggi, makin dekat dan makin dekat. Itu yang Tuhan mau dari kita. Berkat Tuhan itu kekayaan terbesar dari Tuhan Allah sendiri, yaitu kekuatan. Ini yang saya fokuskan, kekuatan, kemampuan, kapasitas, talent itu bakat, dan kecerdasan. Anak-anak Tuhan punya kecerdasan 10 kali lipat. Kalau Anda baca di kitab Daniel kepintarannya 10 kali lipat dari manusia biasa. Itulah berkat dari Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu adalah bukan materi, bukan uang, tapi adalah kekuatan, kemampuan, kapasitas, talent, bakat, dan kecerdasan. Ya, jadi orang bilang jangan itu kasih pancing, bukan pancing yang penting. Kemampuan, kecerdasan memancing. Itu yang saya inginkan fokus kita semua di sini untuk melihat itu. Next. Menerima berkat Tuhan lebih dari pemenang. Kemampuan penggandaan, berbuah banyak, mampu melawan dan perang, serta mengalahkan musuh. Jadi kalau kita punya kemampuan, kita akan bisa melawan musuh, tantangan hidup. Kalau kita punya berkat Tuhan, kita punya kemampuan, orang lain menanam dapat 10, Anda bisa 20. Karena Anda mendapat kemampuan dari Tuhan, yang dianugerahkan dari Tuhan sendiri. Jadi banyaknya yang dihasilkan itu oleh Tuhan sendiri. Ada kehadiran dan keperkenanan Tuhan Allah dalam setiap berkat-berkat Tuhan, sehingga akan memberikan damai sejahtera dan sukacita. Jadi berkat yang diberikan Tuhan, kemampuan yang diberikan Tuhan itu akhirnya memberikan kita damai sejahtera. Ya. Jadi dan ingat, next, untuk selalu mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dengan setia akan perintah-perintahnya, dan jangan menyimpang kiri atau ke kanan. Ini kunci-kunci yang menjadikan kita hidup damai sejahtera dan sukacita. Kita jadi punya kemampuan di atas rata-rata, kita dekat dengan Tuhan, harta yang kita punya justru membuat kita lebih dekat dari Tuhan. Itu hidup bukan main indahnya, bukan main bahagianya, damai sejahteranya. Jadi uang bukan jadi fokus, materi bukan jadi fokus,
pangkat, kedudukan, kekuasaan, bukan fokus. Kita mesti fokus pada kemampuan kita, bakat yang dikasih Tuhan, karakter kita. Karena inilah yang akan menggerakkan kita bisa mengatur semua yang ada fisik dari dunia. Jangan terbalik. Itu yang saya hari ini berbagi tentang fokus. Berkat Tuhan. Terima kasih atas waktu, karena berkat-Mu, janji-Mu, sumpah-Mu pada nenek moyang kami itu adalah kekuatan bagi kami. Kami tidak takut. Terima kasih Tuhan pada pagi ini, pagi yang indah buat kami semua. Damai, sejahtera, sukacita bersama kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, untuk doa setelah firman kami serahkan kepada Om David dan sekalian untuk kolektor persembahan. Kita satukan hati. Tuhan Yesus, kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tanamkan di dalam hati kami untuk kami boleh mengerti berkat Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus yang telah Engkau curahkan dan mati di kayu salib, sehingga karakter Kristus boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Biarlah Engkau berkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi maupun tidak, dan kami percaya setiap pemberian kami itu lahir dari ketulusan kami, agar pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh maju, boleh bertumbuh searah dengan pertumbuhan kami di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Amin. Baik, tidak saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan berjalan, kita angkat pujian bahwa Tuhan juga gunung batu. Gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, perisaiku. Aku berkat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Jemaat Tuhan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Baik, pengumuman minggu depan kita akan kembali beribadah di tempat ini, Minggu 5 November 2023, di mana awal bulan, dan kita akan mengadakan perjamuan kudus, serta kita ibadah seperti biasa pukul 9. Dan apakah ada yang ulang tahun? Tidak ada. Baik, terima kasih buat Singer, dan terima kasih banyak buat Om Lukman yang telah membawakan firman Tuhan. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan. Baik, jemaat Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada pagi siang hari ini. Mari saya undang jemaatan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang mengatakan bahwa Tuhan adalah penolong yang setia.
terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah kami dari pertama hingga pada akhirnya. Kebenaran firman-Mu begitu mengingatkan kami untuk fokus hidupan kami bukan kepada hal yang materi, tapi harta yang sesungguhnya yang Tuhan berikan, keselamatan, sukacita, kasih, damai sejahtera yang memampukan kami Tuhan untuk menerima berkat-berkat Tuhan, hasil yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu ya Bapa, Pak Om Lukman Kristanto bersama ibu, anak, cucu, mantu yang ada di dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam setiap aktivitasnya. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Pakai dia Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Pakai dia untuk dapat melayani Tuhan, berbagi tentang kebenaran rahasia firman-Mu, sehingga dimanapun dia berada, dia boleh menjadi pemberita Injil. Dia boleh berhasil juga Tuhan dalam setiap apapun aktivitasnya. Terima kasih Tuhan, dan kami semua jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan yang Tuhan sudah taburkan boleh tertanam dalam hati kami Tuhan, dan firman Tuhan itu berkuasa atas hidupan kami, memimpin kehidupan kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu Tuhan, sehingga firman-Mu itu yang memampukan kami bersama dengan kuasa Roh Kudus untuk kami melakukan setiap aktivitas, tantangan, masalah, peperangan yang kami hadapi. Bersama dengan Tuhan kami melakukan perkara ajaib dan perkara yang heran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih jemaat Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berikan mereka kekuatan dan kemampuan. Terlebih Tuhan, kalau kami mendapat berita duka, adik dari kakak dari Ibu Maria Tuhan yang sudah mendahului kami, Tuhan, yang hari ini keluarga Pak Abner bersama Ibu Maria dan anaknya menuju ke kampung halaman Tuhan untuk menghadiri Tuhan pemakaman atau menghadiri Tuhan acara Tuhan keluarga Tuhan di sana. Tuhan berikan kemampuan, berikan kesehatan, semua lancarkan dan mudahkan. Kami Tuhan turut berduka cita, kami turut Tuhan merasakan kesedihan, tetapi kami tahu apa yang Tuhan berikan buat kami umat-umat-Mu. Tuhan punya maksud dan rencana yang lebih besar lagi dan lebih baik lagi, karena Engkau tahu, Engkau peduli, Allah yang mengerti, dan rancangan Tuhan bagi umat-umat-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Hiburkan keluarga yang ada, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka, tetap mereka percaya kepada Tuhan bahwa rancangan Tuhan itu rancangan baik.
baik. Terima kasih Tuhan, dan semua jemaat Tuhan yang mengikuti juga lewat ibadah online melalui channel YouTube. Tuhan memberkati mereka yang tidak bersama-sama dengan kami dimanapun mereka berada. Jaga lindungi Tuhan, ingatkan mereka Tuhan pada jam-jam ibadah, biar di minggu akan datang jemaat Tuhan boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuji membesarkan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami kerjakan jemaat Tuhan, profesi, apapun pekerjaan maupun studi yang mereka kerjakan sepanjang minggu berjalan, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Siapapun kami Tuhan, apapun kami, baik itu kami seorang pelajar, Tuhan berikan hikmat Tuhan, baik itu kami seorang kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, Tuhan jadikan keluarga kami penuh dengan damai dan sukacita. Bagi yang bekerja Tuhan, berikan hikmat Tuhan sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, hasilnya pun baik, apapun yang direncanakan semuanya baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga yang mungkin belum dapat pekerjaan, yang sedang berjuang, sedang bergumul, kami percaya Tuhan tolong Tuhan akan membukakan berkat-Mu, Tuhan akan tempatkan mereka, pilih mereka Tuhan, untuk mereka Tuhan dapat mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kehendak rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan aktivitas kami dari pagi, besok, siang, terus sampai sepanjang minggu berjalan. Tutup bungkus anak-anak-Mu dengan kuasa firman-Mu. Di tengah-tengah matahari yang terik, di tengah-tengah Tuhan cuaca yang kurang mendukung, mungkin juga terpengaruh dengan debu ataupun virus ataupun apapun yang mengganggu kesehatan daripada umat-umat-Mu, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, tutup bungkus dengan kuasa firman-Mu sehingga jemaat Tuhan boleh aman, sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan nyata bagi umat-umat-Mu ya Bapa. Pertemukan kami ya Tuhan dengan orang-orang yang baik, pertemukan kami dengan orang-orang yang Tuhan sudah tentukan, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat Tuhan sepanjang minggu ini boleh berhasil. Minggu lalu sudah lewat, mungkin banyak yang kurang, dan minggu ini Tuhan lengkapi, Tuhan sempurnakan. Kami percaya hari-hari kami Tuhan bersama dengan Yesus sungguh indah. Hari-hari kami jalani Tuhan bersama dengan Tuhan ada damai dan ada sukacita, sehingga kegiatan kami berjalan dengan baik. Apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan adalah yang sanggup mengadakan segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tak lupa Tuhan berdoa Tuhan buat pekerjaan di Tuhan di tempat ini, GPDI Graha Anugerah yang Tuhan sudah tolong dan percayakan untuk hamba-Mu. Tuhan layani, berikan umat-umat-Mu, berikan hamba-Mu kesehatan, berikan hamba-Mu hikmat, juga bersama dengan keluarga dan gereja, bersama dengan anak-anak hamba-Mu, anak rohani, pastori, pengerja. Tuhan tolong, biarlah gereja di tempat ini menjadi tempat di mana kami boleh beribadah, tempat kami boleh belajar, untuk kami dilatih, untuk kami Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi menjadi gereja Tuhan yang boleh tiap hari, setiap bulan, setiap minggu menerima firman Tuhan, disempurnakan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menjadi gereja Tuhan yang sempurna di hadapan Tuhan, menjadi gereja Tuhan yang boleh menjadi serupa dan segambar dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan buat pemerintahan kami, Republik Indonesia, yang sebentar lagi kami akan mengadakan pesta demokrasi, pemilihan umum. Tuhan Yesus, berikan kepada pemimpin kami, berikan kepada ketua-ketua Tuhan yang memimpin dalamnya pemilihan umum. Tuhan tolong, kami percaya pemimpin yang Tuhan akan sudah siapkan nanti untuk bangsa negara ini, pemimpin yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, pemimpin yang sungguh-sungguh bisa memimpin bangsa kami ini untuk lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Terima kasih pemerintahan di sekitar kami, Jelupang, Serpong Pak Tuhan, Serpong Utara Tuhan, Laverde, RT 01, 02, 03, RW 16, Tuhan pimpin kami semuanya, pemimpin kami Tangsel, biar semua umat-umat Tuhan, gereja Tuhan di segala pelosok Tangsel ini boleh bisa beribadah dengan damai, dengan bebas untuk memuji memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu pujian nyanyian yang kami persembahkan, doa-doa yang kami panjatkan, itu semuanya Tuhan boleh membukakan hati Tuhan untuk mendengar dan menjawab setiap seruan doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri Tuhan ibadah pada pagi hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh berkat dari Tuhan. Kami
kami pegang erat firman-Mu. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami tetap terus takut akan Tuhan, ajar kami tetap terus mau mendengarkan firman-Mu, mau belajar melakukan firman-Mu, meskipun berat untuk kami lakukan, tapi kami lakukan dengan ketulusan hati, dengan kesetiaan kami, step by step kami lakukan. Kami mau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, kami tetap terus kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkau melihat, mendengar, dan memperhatikan umat-umat-Mu yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus lengkapi kami, Roh Kudus mampukan kami untuk kami belajar terus melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mengakhiri ibadah pagi hari ini penuh ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku, angkat tanganmu dan terima berkat dengan iman percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, terimalah, bawalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pengurapan kuasa Roh Kudus akan mengurapi saudara dan mengikat saudara dengan tali kasih-Nya Tuhan. Mulai hari ini, besok, sepanjang minggu berjalan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan.